Puji Tuhan, kita masih dalam tema yang Tuhan inginkan adalah sebuah relationship, sebuah keterhubungan. Dan inilah sebetulnya yang dari awal ketika setan berusaha mencobai Hawa di Taman Eden, yaitu supaya hubungan yang menjadi pokok persoalan dari bagaimana Tuhan dapat membawa manusia kepada penggenapan rencananya itu menjadi rusak. Saudara, bahkan di dalam dunia kita pada hari-hari ini, membangun hubungan itu menjadi satu pokok yang primer. Tidak heran jalan-jalan tol dibangun begitu rupa supaya ada sebuah keterhubungan antara pusat dengan daerah. Saudara, konektivitas internet dibangun pemancar-pemancar supaya ada sebuah keterhubungan yang dapat dijalin begitu mudah, begitu akurat. Nah, inilah fakta bahwa saudara, keterhubungan itu sebuah hal yang penting dan mendasar dalam kehidupan kita. Dan yang dimaksud keterhubungan itu sendiri adalah sebuah bentuk kehidupan, bukan sebuah kontrak janji, ikat janji di mana kita sering bilang ada take and give. Dan hubungan yang Tuhan mau bawa di dalam kehidupan kita bahkan melampaui apa yang dapat kita pikirkan secara kasat mata. Sehingga saudara, kita akan tahu bahwa Tuhan menyertai kita sekalipun kita sedang melewati pergumulan hidup kita. Nah, hubungan seperti apa yang dapat membawa kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita berhenti pada satu titik di mana seolah-olah tidak ada semacam progres dalam hidup kita. Bahkan kegagalan yang paling parah dialami oleh kehidupan hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab. Sambil aja sebuah contoh. Murid Yesus yang bernama Petrus, itu kegagalannya terkenal, yaitu apa? Menyangkal gurunya. Di tengah dia sudah mendeklarasikan imannya. Di tengah dia sudah mendeklarasikan, aku tidak akan meninggalkan engkau guru. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah akan berhenti mengencourage engkau, menguatkan engkau, dan membawa engkau satu langkah lagi, satu langkah lagi, satu langkah lagi lebih baik, langkah lagi lebih suci, lebih kudus, lebih mulia, lebih berkenan. Satu langkah lagi kehidupanmu menjadi berkat buat banyak orang. Satu langkah lagi hidupmu berbuah lebih lebat, lebih berdampak lagi. Satu langkah lagi engkau melepaskan ego, melepaskan semua kedirianmu yang lama. Dan itu dimulai ketika kita membangun sebuah keterhubungan atau relationship yang semakin dalam, semakin kokoh. Mari kita mundur sedikit, kita akan mulai dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama saya akan baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, kita harus memahaminya secara rohani, tidak mungkin memahaminya secara lahiriah. Bagaimana Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Pahami secara rohani ya. Terus kita akan lihat, saya akan bacakan begini. Sama, jadi ini sebuah prinsip. Sama, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini sebuah prinsip. Makanya Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Jadi konsentrasi
kekristenan kita, supaya kita bertahan, kita tinggal di dalam Dia, bukan melawan musuh. Bukan bahkan dalam tanda kutip mengejar pencapaian-pencapaian. Itu yang berikutnya. Karena tanpa kasih karunia, kita akan mengejar pencapaian kita, mimpi kita, cita-cita kita dari kekuatan manusiawi kita yang terlalu terbatas. Tetapi kalau fokus kita, konsentrasi kita membangun sebuah kedalaman hubungan, relationship kita akan seperti ranting yang makin melekat kokoh kepada pokok anggur, yang dikatakan dari dirimu sendiri sebagai ranting engkau tidak bisa berbuah. Coba lihat ayat 4b yang tadi kita sudah baca. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Ya. Apa yang dimaksud tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri? Bahkan dari kesalehanmu. Bahkan dari kesetiaanmu. Bahkan dari semua dedikasi pelayananmu. Bahkan dari semua moral baik yang kita punya, kita tidak bisa berbuah dari semua itu. Menarik ya. Mungkin Anda bertanya, kalau gitu untuk apa itu semua? Jangan lupa saudara, yang manusiawi ini perlu dibungkus oleh yang ilahi. Rasul Paulus punya semua kegairahan, kesungguhan hati, tekad yang keras, kerja keras. Tapi itu dibungkus oleh kasih karunia. Makanya dia bilang begini, bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Saudara, upaya terbaik dari sisi manusiawi kita itu menjadi seperti pintu terbuka bagi serangan musuh untuk melemahkan kita. Yaitu apa? Kita akan punya potensi bangga, sombong, pelayan Tuhan, kecewa dengan pelayanan. Karena sudah berupaya begitu rupa. Saya berdoa fokus kita hari ini, kita menemukan tempat kita yang sebetulnya begitu, apa saya mau terjemahkan, begitu istimewa sekali di dalam dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu istimewa sekali. Kalau Anda melihat kanan kirimu, jujur ya, kadang-kadang yang muncul di hati kita adalah kita merasa kurang dari kanan kiri kita. Kita mungkin merasa aku terlalu muda, atau yang lain aku terlalu tua. Atau aku terlalu slim, atau aku terlalu diberkati. Tidak pernah ada ukuran yang pas. Makanya itulah Tuhan mau bilang gini, kalau kamu tengok dari kemanusiaanmu, dirimu, engkau selalu akan menemukan kekuranganmu. Nah, Tuhan mau berkata begini, melekat saja kepada aku seperti ranting. Dalam keterhubungan kita dengan Dia, dengan Tuhan, kita akan menerima semua yang kita perlu untuk menjadi pribadi yang produktif. Ayat 4 ini berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Kata tinggal itu menetap, bukan singgah. Makanya murid-murid Tuhan, dengar, kita perlu membangun sebuah keterhubungan kita yang lebih dalam lagi, lebih menetap lagi. Pengejaran kita itu keterhubungan kita dengan Tuhan.
pengejaran kita bukan kemuliaan manusia, tapi keterhubungan kita yang makin kokoh, yang makin kita bisa rasakan tanpa sebuah kata-kata. Kita tahu kita sedang ada di dalam Dia yang memiliki hidup kita, sehingga kita bisa punya sebuah kepercayaan diri yang muncul dari dalam, seperti Daud ketika melihat Goliat. Kalau dia lihat sekelilingnya, dia terlalu muda. Kalau dia lihat kakak-kakaknya, aku terlalu junior. Kalau dia lihat Raja Saul, aku bukan apa-apa dibandingkan raja. Tetapi kenapa Daud yang masih muda itu hanya berprofesi gembala kambing domba, dapat memberikan dirinya dan berkata, jangan seorang pun menjadi takut, aku akan pergi menghadapi Goliat. Kenapa? Karena ada sebuah kepercayaan diri. Ini yang Tuhan ingin munculkan. Ketika kita mengalami sebuah kedalaman, keterhubungan dengan Dia, kita mungkin belum melihat, tapi kita percaya bulan ini aku akan naik kerja, aku akan mulai bekerja. Kepercayaan diri itu muncul dari keterhubunganmu dengan semua cerita yang lalu, apalagi yang akan datang. Dan dalam keyakinanmu itu, engkau dapat berkata seperti Daud berkata, aku akan hidup dan tidak akan mati. Aku akan menceritakan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Itu sebuah deklarasi yang mengubah arah hidup dari seorang yang melihat kelemahan, kegagalan, kekalahan, kematian, sebaliknya melihat kebangkitan dan kemenangan. Anak-anak muda, keterhubunganmu dengan Tuhan pencipta hidupmu, itu yang membuat engkau firm, kokoh, yakin, sekalipun kau hanya punya satu talenta. Kenapa? Satu talenta yang dibekali Tuhan kepada dirimu itu lebih banyak. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kembali kepada cerita Daud. Kenapa Daud begitu percaya diri hanya dengan keterampilan melemparkan batu? Dia tidak dididik di ketentaraan seperti kakak-kakaknya menjadi prajuritnya Raja Saul. Tetapi kenapa Daud punya keyakinan? Karena begini, teman-teman, Daud ini adalah sebuah model bagaimana kita membangun sebuah keterhubungan, relationship. Model. Apa yang saya maksudkan, saudara? Daud menjadi sebuah model, bahkan itu dari seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu. Makanya kalau Anda baca di dalam cerita itu, bernubuat dengan petunjuk raja. Siapa yang menjadi penyair yang menciptakan sebegitu banyak lagu pujian penyembahan? Daud. Dan Daud punya orang-orang yang punya DNA sama, pemuji penyembah, yang di dalam semuanya itu mengekspresikan bukan kehebatan, keintiman. Keintiman. Dalam dunia pada umumnya saja, ketika kita makin intim, kita akan makin kurang komentar kita. Karena kita mengenalinya tuh dari kedalaman. Kita tahu kalau kita makin intim ya. Bahkan kami punya dogi di rumah. Karena kami sudah sekian tahun, kami tahu tabiatnya. Kami mengenal sebagaimana dia mengenal kami. Dari sekian meter bunyi motor saja sudah dikenal oleh dia. Ini bosnya pulang. Dan dia mulai menyambut dengan gonggongannya khas. Beda gonggong maling sama gonggong tuannya. Betul kan? Gonggong siaga, gonggong penyambutan beda. Belum lagi saudara,
Yang paling keren adalah istri saya selalu bilang, "Pak, kalau keluar jangan lupa tutup pintu." Anak saya juga bilang gitu. Kenapa? Karena dia tahu kalau bosnya keluar, dia mulai masuk ke ruang dalam, ruang tamu. Itu dogi kami. Karena dia tahu bosnya udah keluar. Jadi itu bentuk hubungan. Dia tahu siapa yang akan menghajar dia. Dia tahu siapa yang akan dia sambut. Tapi yang menarik, ada orang-orang juga yang kemudian datang ke rumah dan makin akrab dengan dia. Dia bukan berbagi hati kok. Dia cuma mengenali sahabat-sahabat bosnya. Gitu. Saudara, dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, saya tuh membagikan apa yang saya alami dengan Tuhan, supaya Anda sendiri mengalami pengalaman Anda sendiri dengan Tuhan. Dan dengan semuanya itu Anda bisa melihat bukan dengan mata lahiriah yang terbuka, tapi Anda melihat bahwa ke depan menurut keterhubunganku dengan Tuhan akan terjadi ini, dan ini. Bagaimana bisa terjadi? Karena keterhubunganmu dengan Tuhan itu memberikan semua yang kau butuhkan untuk melihat itu. Yaitu apa? Iman. Saudara, membangun sebuah hubungan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, itu ibarat digambarkan seperti kita milin 3 lembar tali menjadi satu kesatuan. Nah, mari lihat Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Kalau kemarin kita belajar tentang yang Tuhan inginkan, relationship, keterhubungan. Hari ini kita belajar membangunnya, saudara. How to-nya, bagaimananya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Mari kita akan baca sama-sama ayat di depan. 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, ayat ini dalam terjemahan lebih utuhnya bermakna begini. 1 orang saja dapat bertahan, apalagi berdua. Ini bicara apa? Keterhubungan, keterjalinan, apalagi 2. Nah, terus diterjemahkan lebih dalam lagi dalam sebuah analogi. Tali 3 lembar, sebetulnya ada kalimat pendukung di dalam ayat ini. Tali 3 lembar yang dipilin. Yang dipilin itu seperti Anda pernah lihat bagaimana dari serabut kelapa dipilin, dijadikan sebuah tambang, dan untuk mengikat kapal di pelabuhan. Jadi kerapuhan yang ketika dipilin begitu rupa menjadi satu kesatuan yang nyatu di dalamnya. Ternyata, saudara, itu yang saya bilang. Kesalian kita, ketaatan kita, kedisiplinan kita, ketika menyatu dengan kasih karunia, itu akan menjadi satu kekuatan yang besar sekali. Tali 3 lembar yang dipilin tidak mudah diputuskan. Hubungan kita yang dibangun dari 3 elemen yang sebetulnya Rasul Paulus sudah ajarkan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Itu akan sangat-sangat tidak mudah dipatahkan. Sangat-sangat kokoh. Dan ini yang membuat, saudara, kita dapat tetap bertahan di tengah kekecewaan, di tengah kebingungan, di tengah kejatuhan, kegagalan. 1 Korintus 13 ayat 12 dan 13. Mari kita baca sama-sama dengan bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama 2, 3.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah, wow. Saudara, sebelum kita duduk, lihat ayat 12 dan 13-nya ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Jadi ada satu tools untuk kita bisa melihat. Dikatakan melihat dalam cermin. Suatu gambaran yang samar-samar. Jadi ternyata saudara, pengenalan kita dengan Tuhan itu belum menghasilkan sebuah pengenalan yang begitu real. Kapan realnya? Nanti. Makanya dari tiga hal yang disampaikan, itu seperti sebuah cermin atau sebuah alat, sebuah reflektor untuk kita mengenal Tuhan. Ketika kita kerusakan reflektor ini, maka kita akan tidak mudah mengenal Dia. Hubungan kita akan goyah. Dikatakan karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Paulus menyampaikan sebuah gambaran yang sebetulnya dalam sekali. Tiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita bahas satu-satu akan menjadi satu topik yang panjang, saudara. Saya berdoa pagi hari ini kita akan masuk kepada topik yang pertama saja, iman. Tapi itu nanti akan menjadi satu kesatuan. Hubungan kita, pengenalan kita itu bukan karena melihat. Jadi kalau Anda bertanya di mana Tuhan, saran saya tutup matamu. Kau akan tahu Tuhan di mana. Ada sebuah lagu yang saya suka nyanyikan. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya. Makanya kalau yang malas doa, sudah dijamin jarang-jarang ketemu Tuhan. Jauh. Mari kita akan lihat saudara iman. Ini menarik saudara, menarik. Lihat 2 Korintus pasal yang ke-5. Orang yang punya iman itu akan tabah. Yang ini bang, yang aku gak suka bang. Aku disuruh tabah. Memang kurang tabah apa lagi? Saudara, jadi anak Tuhan, ngukurnya jangan ke diri sendiri. Ngukurnya kepada firman, saudara. Lihat 2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami apa? Jadi kami yang dimaksud itu bukan yang lahiriah yang kelihatan. Selama kami mendiami tubuh ini, kami masih menarik ya, baru baca bukan ayat ini? Kami masih jauh dari Tuhan. Coba tengok kanan kiri. Jangan sombong.
Masih jauh kita dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena yang membatasi itu dimensi fisik kita. Makanya kalau Anda bertanya di mana Tuhan, tutup matamu. Dia di dalam. Karena kitab Wahyu berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk. Dia pribadi yang suka berfellowship. Dia suka bersekutu. Dia suka dijamu. Dia suka disapa. Dia suka bernyanyi bersama dengan kita. Diulangi lagi saudara di ayat ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Ayat 8-nya. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itu destinasi kita yang terakhir. Inilah iman yang membuat keterhubungan kita itu kokoh, tabah. Saudara, satu kali Ishak mengalami masa kekeringan. Dan dia sudah merancang sesuatu untuk berangkat pergi, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu dia ada di Gerar, bukan di tanahnya. Dan dia berpikir untuk pergi ke Mesir, satu tempat yang menjadi pengharapan untuk kelanjutan hidupnya. Kalau Anda tidak melihat ada satu peluang untuk kelanjutan hidupmu, bukankah berkemungkinan besar kita akan melihat tempat-tempat lain? Tapi pertanyaannya, apakah engkau melihat itu hanya sebatas sebuah peluang, atau kau melihat dengan sebuah mata yang tertutup, dengan hati yang percaya? Susah sekali saudara untuk hati yang percaya kalau mata kita tetap terbuka. Susah sekali, saya mau beritahu. Makanya makin banyak engkau bertekuk lutut di hadirat Tuhan dan melihat Dia dengan mata yang tertutup, engkau makin bisa melihat, yang sesungguhnya Tuhan mau perlihatkan. Tapi waktu engkau berupaya melihat dengan mata yang terbuka, disitulah yang lahiriah ini membatasi kita, saudara. Makin kita belajar melihat Dia dengan keyakinan, keterhubungan kita dengan Tuhan makin kokoh. Karena hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dengan cepat saudara, saya akan ajak kita akan lihat beberapa ayat tentang iman. Kan ini fondasi-fondasi sekali. Kalau kita meleset membangun iman kita, kita akan mulai mudah diombang-ambingkan situasi. Besok kita akan tahu, waktu menikah, aku menerima kamu, itu dengerin saya ya, itu kita lakukan bukan hanya oleh karena cinta. Yang udah menikah tahu saudara. Karena proses berikutnya tuh butuh lebih dari cinta, tapi keyakinan, komitmen, rasa percaya. Haleluya. Saudara, keterhubungan kita dengan Tuhan pun butuh lebih dari sekedar sensasi diberkati. Waduh, kalau ngomong berkat itu rasanya lu disertai Tuhan banget dah. Nggak ada duanya dah. Tapi saudara, saya mau beritahu, itu baru sebagian tentang penyertaan Tuhan. Kalau Anda masuk kepada fase yang berikutnya, yang namanya disertai dalam kesusahan, disertai dalam penderitaan, disertai dalam pengharapan, disertai dalam penantian. Nah, ngomong deh tuh, gua yakin Tuhan bersama dengan gua. Mana kerjaan gak ada jelasnya, mati kau. Mana doa-doa yang lirik aja gak ada. Haleluya. Kasih tahu, kalau yang lirik itu Tuhan, semua dari dunia ini akan melirik aku. Beres.
Tos kanan kirinya dong. Kok Papa Pendeta tahu banget sih? Wede. Saudara, yang saya sedang coba sampaikan ini bukan hanya bicara pasangan hidup, bicara peluang pekerjaan. Bicara saudara pengharapan kita di masa mendatang. Karena dia yang memegang kunci. Yang Alkitab katakan kalau dia membuka tidak ada satu kuasa pun mampu menutupnya. Yang dikatakan kalau dia menutup, mengunci, tidak ada satu kuasa pun mampu membukanya. Coba pilih di lirik mana artis Korea itu. Kok abang ke situ sih, matanya ke sini deh. Ke Eyang aja, Eyang. Gimana Eyang? Artis Korea yang mana? Saudara, kita kan lirikin terus wajahnya. Coba kita tanya dia, tahu kita nggak ya? Dia kenal kita nggak? Aduh, kasihan deh. Iya. Saudara, berhentilah berprofesi sebagai pungguk merindukan bulan. Berhentilah berprofesi. Semua mungkin bagi abang. Oh, puji Tuhan. Yang penting kalau abang restui aku maju terus. Saudara, dengerin saya. Kakak dulu loh, waktu saya pilih dia nggak ngelirik saya. Oh kan, ketawanya kenceng lagi kakak. Karena emang bener saudara, dia nggak ada lirik saya. Udah tak lirik-lirikin, tak puter-puterin rumahnya, gentengnya, nggak roboh. Dia nggak lirik saya, dia nggak terima saya. Iya. Tapi waktu Tuhan jamah hatinya, weh, haleluya. Ternyata yang aku butuhkan ada di depan mata. Tolong ya, terjemahkan lebih luas. Ini bukan aja pasangan hidup. Maksudnya saudara, Tuhan butuh menjamah mata kita. Makanya matamu jangan jelalatan sampai kau lupa menutup matamu dan mencari dia. Matamu perlu berhenti dan melihat ke dalam. Dan engkau melihat dia dengan percaya, bukan dengan mata lahiriah. Mana Tuhan pertolonganmu? Padahal pertolongan itu, sejak engkau didekati pencobaan, Alkitab yang berkata, sudah tersedia. Sejak engkau hendak memasuki kesulitan, sudah tersedia. Sekali lagi, kenapa kita masih mencari di luar? Kenapa kita berusaha begitu lupa mencari di luar? Carilah di dalam Dia yang sudah menyediakan semuanya. Karena itu, saudara, kalau engkau punya keterhubungan dengan Tuhan begitu kokoh dan kuat, sekali lagi, engkau punya reflektor tuh makin jernih. Engkau lihat masa depanmu bukan dari background-backgroundmu. Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Kalau roh Tuhan jamah seseorang di sana, di ujung benua, dia dapat bawa pulang untukmu. Amin Bang Jun. Maksudnya yang di Bangka itu dibawa pulang. Amin. Anak istri maksudnya. Coba lihat Ibrani 11. Ayat 1, iman adalah, jadi kalau dasarnya saja tidak kokoh, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, ditolong Tuhan bukan karena lihat kemudahan-kemudahan. Ditolong Tuhan bukan karena menerima tawaran-tawaran manusia. Tapi ditolong Tuhan karena engkau punya iman.
Punyanya di dalam, bukan di luar. Punyanya di dalam. Jadi modalmu itu sekarang membangun yang di dalam. Maka manifestasinya akan nyata di luar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Mau punya pekerjaan yang baik dan lebih baik? Punyain iman. Miliki iman. Bukan sekedar cari di job street. Bukan tanya-tanya, ada peluang gak Kani? Bang Adit, jangan nolong satu orang doang, 2 orang. Mana peluang? Aku butuh pekerjaan. Waduh. Tapi saya harus tahu, saudara. Waktu engkau dilihat Tuhan, Tuhan ingat. Bukan karena keelokanmu, kebaikanmu, bahkan ketaatanmu. Tapi menarik ya, Tuhan ingat. Karena engkau lemah. Engkau seperti anak domba yang paling kecil. Wah, itu paling enak, saudara. Anda tahu, pasti akan digendong. Bukan karena kuat. Kalau udah kuat digendong, bikin capek. Artinya apa, saudara? Waktu kita datang dan menghadapkan diri kita kepada Tuhan, itu kita punya understanding. Tuhan, dari potensi terbaik dalam diriku ini, aku seperti domba kecil. I'm nothing. Dari potensi terbaik yang aku punya, aku gak ada apa-apa kok Tuhan. Nah, kalau Anda sudah sampai pada titik seperti itu, Tuhan mengangkat tinggi yang rendah. Tuhan mengangkat tinggi yang lemah dan tidak berdaya. Makanya saudara, rahasia kehidupan yang sesungguhnya bukan terletak pada kekuatan dan kegagahanmu. Tapi sebaliknya, waktu engkau terhubung dengan Dia, sumber dari seluruh yang terbaik dalam kehidupanmu. Ibrani 11 sekarang ayat yang pertama dulu bagian akhir. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Makanya miliki iman, bangun iman menjadi dasar relationship kita, menjadi satu tali yang akan dipilih dengan pengharapan, dengan kasih. Nah, ketika itu dijadikan satu tali yang kokoh keterhubunganmu, engkau menjadi orang awam yang hidup sebagai hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena engkau memasuki sebuah dimensi, satu kehidupan dan keterhubungan dengan Tuhan yang menjadi Raja segala raja, yang mampu, saudara, mengubah sejarah kehidupanmu. Yang belum kita lihat, kita dapat lihat melalui reflektor yang namanya iman. Sekarang ayat yang kedua. Ini ada cerita yang menarik di ayat yang kedua ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kalau Anda baca dalam beberapa terjemahan yang lain, oleh sebab imanlah nenek moyang kita itu telah hidup dan menjadi terpuji kehidupan mereka. Jadi bukan karena titel, jabatan, posisi, dan pangkat, tapi karena iman. Jangan remehkan iman. Kuatkan kanan kirimu, katakan jangan remehkan iman. Kita lihat dengan cepat ayat yang keempat. Bahkan dalam membangun keterhubungan kita dengan Tuhan, membawa korban persembahan saja, ada sebuah contoh di Alkitab. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini bukan masalah korban. Anda jangan berhenti di situ. Lihat, saudara, dengan jeli ayat ini bicara apa? Bicara perkenanan. Di dalam korban persembahan yang kita bawa itu ada perkenanan Tuhan. Kita lihat, saudara, yang mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan jalan itu apa? Ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Dan karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi, saudara, kecil besarnya itu bukan masalah,
Tapi keterhubungan kasihmu, percayamu melalui korban itu kepada sang penerima korban, yaitu Tuhan. Dari ayat itu, saya berhati-hati membawa korban persembahan saya kepada Tuhan. Berhati-hati, tidak bisa sembarangan. Itu sebabnya saudara, bicara iman. Iman adalah dasar dan esensi sekali. The first step kita membangun hubungan kepada yang tidak kita lihat, yaitu Allah yang sudah mati hampir 2000 tahun yang lalu, yang sudah menjelma dalam wujud Yesus Kristus bayi Natal. Kita nggak lihat, tapi kita kenal dari firman. Kenapa kita bisa membangun hubungan kepada dia? Karena iman, karena percaya. Ayat 6-nya yang terakhir, mari kita akan baca 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus apa dulu? Dengan segala atributnya dia ada, dengan kesanggupannya dia ada, percaya, keluar. Cari kepada dia. Anda percaya semua kebutuhan masa depanmu ada bersama dengan Allah yang ada? Berhenti mengkhawatirkan yang belum kau lihat. Lihat dari firman, dia ada bagiku dengan semua yang kubutuhkan. Tetapi sebagai kuncinya pada poin yang terakhir, lihat pada ayat ini saudara. Ayat 6b-nya. Sebab, lihat, barang siapa berpaling, katakan berpaling. Anda paham gak kata berpaling? Jadi sebelumnya dia tengok kepada arah yang lain. Tapi barang siapa berpaling kepada Allah, basicnya apa? Ayat ini menjelaskan, ia harus apa? Bahwa Allah ada. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat? Dengan iman. Karena itu, kekristenan yang Tuhan mau bangun itu bukan kekristenan yang materialistik, tapi kekristenan yang betul-betul rohani dan mengekspresikan di dunia materi ini. Wow. Bagaimana Daud sebetulnya Yesus sendiri mempersembahkan yang termahal dari dirinya, nyawanya. Karena dia percaya kepada Bapanya. Saudara, mempercayai sesuatu itu tidak tunggu bukti. Anda percaya ada pekerjaan sudah Tuhan persiapkan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Di mana pekerjaan itu? Di dalam Dia, Yesus, yang menjadi pokok kita rantingnya. Ketika kita terhubung, kita akan dibawa mencapai itu. Anda percaya semua kebahagiaan hidupmu itu ada di dalam Dia? Melewati semua masalah, aku disertai Tuhan. Itu yang membuat gini saudara. Seperti bapak-bapak leluhur kita pada Ibrani 11 ayat 2 itu. Kita memberi kesaksian di dunia ini. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Aku percaya akan tiba waktunya orang-orang yang kukasih, yang kudoakan akan terbuka hatinya dan percaya kepada Yesus. Saya kalau ngomong seperti itu, saya lihat jemaat kok, bukan saya lihat diri sendiri. Saya ingat kali pertama jumpa dengan Mas Thomas di retret pelajar sekolah. Dilawat Tuhan, yang dia ingat istrinya di rumah. Pulang di retret itu, Mas Thomas ngalami, pinjam kesaksiannya Mas ya. Dilawat Tuhan, sebelumnya maaf, gak ada kejelasan status dirinya. Apa yang saya maksud? Karena dia Kristen, tapi menikah dalam kondisi yang berbeda. Dan menjalani kehidupan dalam kondisi yang dilema. Kenapa?
aku ini siapa ya? Aku ini anak Tuhan atau bukan ya? Kalau kata orang kebetulan ya, menjaga anak-anak retret sekolah. Kami lagi pelayanan. Yang kami layani sebetulnya anak-anak murid. Tapi ini satu sapam sekolah, penjaga sekolah. Rupanya dengerin, saudara. Dan hatinya terbuka. Waktu dikunjungi, dilayani oleh istri saya, udah gak karu-karuan, hancur hati. Karena dia melihat hidup yang kosong, rapuh, dan terhilang. Tapi yang menarik ini yang saya mau tutup dengan kesaksian ini. Ketika Mas Thomas menemukan Yesus di dalam dirinya, itu jadi harta termahal yang dia bawa pulang. Dia ceritain sama istrinya. Wah, Mbak Eti, emang jodoh. Dengar kesaksian suaminya yang menggebu-gebu. Yaudah, mau didoakan, mau percaya Yesus. Dari menikah yang tidak jelas, diberkati, dikukuhkan pernikahannya. Dan sekarang mereka melayani Tuhan bersama-sama. Siapa yang bisa menggambarkan itu kalau bukan karena iman? Itu maksud saya. Siapa yang bisa menggambarkan hidup, maaf ya, supaya teman-teman tahu gini. Kalau kita ke rumah Mas Thomas, Mbak Eti bilang, suamiku orang yang tekun, bekerja, gak mudah menyerah. Tapi waktu kami menjemput hambanya nih, Mas Thomas, di satu rumah yang sangat indah, menatap langit, spanduk-spanduk ditempel. Maaf, bedeng, tok, satu bedeng, satu kapling, satu kotak. Itu bilik ditempelin spanduk-spanduk. Memang betul-betul tidak ada pengharapan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, itulah prinsip iman. Kalau kita mengizinkan Tuhan membawa kita growing, tumbuh. Hubunganmu makin kokoh, makin dalam. Engkau akan memunculkan dari dalam itu satu pengharapan, kemudian satu kasih. Makanya basicnya, dasarnya iman. Anda akan siap saudara melihat kebesaran, kemuliaan, kehebatan ketika Anda percaya. Mari kita bangkit berdiri.